Halo, selamat sore pemirsa. Dalam beberapa hari ke depan kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70. Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi JK, termasuk bagaimana memberikan fasilitas terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Tak bisa dipungkiri, anak-anak adalah harapan bangsa di masa akan datang. Jika anak-anak mendapatkan perlindungan dan fasilitas yang terbaik, tentu Indonesia akan melahirkan generasi luar biasa yang akan menjalankan negeri ini juga dengan luar biasa. Beberapa waktu yang lalu kami berkesempatan untuk mengunjungi negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Negara adidaya ini juga menaruh perhatian besar pada tumbuh kembang anak karena mereka percaya anak-anak yang tangguh akan mampu membawa sebuah negara ke arah yang lebih baik. Pemirsa, inilah lensa spesial Anak Harapan Bangsa bersama saya, Mahulika Sitepu. Pemirsa, seberapa banyak taman bermain anak yang ada di Jakarta? Kalaupun ada, bagaimana kondisi taman bermain itu? Apakah terbilang layak bagi anak-anak kita? Di Amerika Serikat, pemerintahnya menaruh perhatian lebih untuk hal ini. Bahkan di Brooklyn, New York, tersedia 180 taman bermain untuk anak-anak. New York, kota tujuan para pengejar mimpi. Kota yang tak pernah tidur. Jutaan imigran dari berbagai belahan dunia datang mengadu nasib di kota ini. Namun tentu tak selalu mudah untuk hidup di kota dengan 8 juta penduduk seperti New York. Semua orang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing, tak terkecuali anak-anak. Tumbuh kembang anak-anak ini menjadi perhatian pemerintah Amerika Serikat, khususnya di bidang pendidikan. Butuh waktu puluhan tahun agar semua anak Amerika dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas. Namun pendidikan saja tidak cukup. Amerika percaya anak-anak juga butuh taman bermain yang berkualitas. Di Brooklyn, New York misalnya, sebuah sekolah melibatkan siswa-siswi mereka untuk merancang sendiri taman bermain mereka. Namanya The Studio School for Art and Culture. Mereka percaya proses merancang taman dapat melatih anak dalam bernegosiasi serta mengemukakan ide. We think it's really important for the kids to interact, to not always be on their cell phones or playing games on their little iPod devices. We think it's really important for them to make friends and to talk to each other in person. So we definitely see that when kids are outside playing in the playgrounds during the school day, during physical education classes or during recess, that it does help with the levels of obesity, levels of asthma, and other health-related issues. The children were part of designing this playground, and we think that that's really important because we feel that when the users of a park are the designers, they're more likely to use it. Because they're excited to come and play on the slide that they decided, or they decided to put a track there, and that was one of the things that they really wanted to do when they go outside is run around. And we find that kids just are enjoying it so much more when they're part of deciding how the park should look. Terbukti, 1 dari 180 taman bermain yang dibangun oleh lembaga Trust for Public Land ini menjadi tempat favorit anak-anak dan orang tua. Salah satunya Susan. Because sometimes we are bored, so we play here. I usually come here in the summer and sometimes after school, but if the weather gets better, then me and my family usually come here. Setiap distrik atau setiap istilahnya kalau ini ke kelurahan ya, kalau di Indonesia itu kita selalu ada playground. Maybe setiap 10 block or 6 to 10 blocks we have playground here. Even though winter weathernya nice, mereka Mommy I wanna go out, Mommy I wanna go out play in playground, because in the playground dia ada everything. Dia ada swing, dia ada monkey bar, dia ada garden, dia can play everything. Mereka bisa main apa aja. Memang membangun taman bermain tidak mudah, apalagi murah. Namun dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah, swasta, dan tentunya orang tua akan menjadi kekuatan tersendiri sehingga dapat memberikan tempat bermain terbaik bagi anak-anak. Tentu ini juga menjadi harapan bagi warga Jakarta mengingat minim sekali lahan yang tersedia untuk tempat bermain anak-anak.
kami melihat bahwa kalau orang yang suka stres, depresi, itu biasanya salah satu perilakunya yang kami ubah selain masalahnya kan itu beda lagi, itu porsi yang memang kadang-kadang masalah orang nggak bisa selesai hari itu juga, kami ajak mereka untuk bisa menghirup udara yang lebih segar. Ya, bangun pagi, satu berolahraga. Sekarang mau olahraga di mana? Tidak ada parknya ya, itu ada sih Sabtu Minggu ya Car Free Day, tapi hari biasa udah sulit sekali. Jam 6 pagi udah lalu lalang banyak motor ya nggak, terus juga udara, pepohonan, nah itu sangat membantu juga dalam treatment stres atau treatment depresi. Nah sekarang gimana? Susah. Yang ada di Jakarta, yang nyaman, yang aman, tentu pasti mahal ya, di dalam mall atau taman bermain yang berbayar. Nah itu biasanya menikmati ya kalangan menengah ke atas gitu. Nah, sedangkan kalau yang sifatnya umum, gratis, yang bisa dinikmati menengah ke bawah dengan tanpa biaya itu jarang sekali. Bahkan sekarang mau ke pantai aja, ke Ancol, kita tahu sendiri, baru masuk sudah kena biaya macam-macam kan, dan tidak semua orang bisa atau kapan saja bisa datang kan kalau nggak ada punya budget yang cukup gitu. Kalau yang taman-taman yang bebas biaya, taman umum mungkin ada, tapi untuk anak-anak sendiri mungkin masih kurang ya. Kebanyakan cuma buat nongkrong orang-orang dewasa gitu kan, muda-mudi. Kalau untuk anak-anaknya saya rasa memang masih kurang banget, karena memang di Jakarta juga lahannya sudah sangat terbatas ya. Tapi untuk anak-anak sendiri, kebanyakan malah saya lihat sekarang taman bermainnya malah jadi di mall gitu. Yang bisa masuk terowongan, perosotan gitu kan, itu malah masuk ke mall gitu. Untuk taman-taman yang di luar malah nggak ada ya, kalau lihatnya jarang sekali. Kotor. Seharusnya ini bersih dan tidak ada coret-coretan. Semoga saja ada inisiasi dari pihak-pihak terkait untuk mau memperhatikan hak dari anak-anak ini, termasuk hak perlindungan anak terhadap kasus kekerasan. Pemirsa, pemerintah Amerika Serikat juga berjuang untuk melindungi generasi mudanya dari berbagai aksi kekerasan. Karena di Amerika Serikat sendiri paling tidak ada 2,9 juta kasus kekerasan pada anak setiap tahunnya. Sesaat lagi pemirsa, hanya di Lensa Spesial Anak Harapan Bangsa. Pemirsa, tak bisa dipungkiri jumlah kasus kekerasan pada anak di dunia terus meningkat. Di negara adidaya Amerika Serikat misalnya, jumlahnya mencapai hampir 3 juta kasus per tahunnya. Bahkan kasus kekerasan yang berujung pada kematian anak mencapai sekitar 1.600 kasus. Nah, hal yang sama sebenarnya juga terjadi di Indonesia. Namun pemerintah di kedua negara ini masih terus memperjuangkan perlindungan dan keselamatan anak-anak. Fenomena kekerasan pada anak terjadi di mana-mana. Bahkan, angka kekerasan terhadap anak di dunia terus meningkat. Di Amerika Serikat sendiri setidaknya ada 2,9 juta laporan kekerasan pada anak setiap tahunnya. Tahun 2012 lalu, jumlah kekerasan pada anak yang berujung pada kematian mencapai 1.600 kasus. Jumlah sebenarnya bisa jadi jauh lebih besar jika anak-anak yang takut untuk melaporkan kekerasan pada diri mereka ikut disertakan. Amerika Serikat terus berjuang mengungkap fakta-fakta menyedihkan ini. Bahkan berusaha agar lebih banyak lagi anak yang berani untuk melaporkan jika terjadi kasus kekerasan terhadap diri mereka. Is one, children
are being re-traumatized, having to go to places that make them feel unsafe, like the police precinct, and having to tell the story over and over again, which every time they tell it, more damage is done. The scar is deeper. The other thing is, it's better for the prosecution, because if you interview a child 4 times, by the 4th time they're going to think either you don't believe them, otherwise why do you keep asking them questions, or they're really in big trouble because why is everyone asking them the same thing? So they'll just say, you know what, it never happened. Masalah tak begitu saja selesai setelah kasus terbongkar. Menyembuhkan masalah kejiwaan atau trauma sang anak adalah agenda berikutnya. Raven adalah seorang remaja 19 tahun penuh mimpi. Ia bertekad ingin mengabdikan dirinya menjadi seorang perawat. Raven berkata, perawat dapat menyembuhkan mereka yang sakit. When you're in foster care as a youth, you don't get the voice that you need to be heard. And when you have a CASA, they give you that voice because most adults don't listen to kids. Tak ada yang tahu bahwa keinginan Raven untuk menyembuhkan orang lain awalnya karena dulu ia pernah menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya. Butuh waktu lama untuk Raven kembali pulih secara mental. Child Advocacy Center, CASA, membantu mempercepatnya. CASA adalah satu lembaga non-profit yang mencoba untuk memfasilitasi warga Amerika Serikat yang memiliki keinginan kuat untuk menjadi semacam orang tua asuh bagi anak-anak korban kekerasan. CASA meyakini perasaan memiliki kembali keluarga akan mempercepat pemulihan trauma anak. So being able to give each one of those children or each one of the families the individual attention that they need is impossible. So these volunteers come in, and sometimes, like we have a case with 7 children, we have 2 advocates on that case. I just saw the need that the children had for someone to advocate for them, because a lot of times it was like they were there in court and their attorneys were in court, but no one was advocating for the child themselves. Semangat Amerika Serikat untuk memberikan tempat bagi korban kekerasan sebaik mungkin di masyarakat tentu dapat menjadi inspirasi. Tidak hanya di Amerika Serikat, namun juga di dunia, termasuk Indonesia, saat ini harus terus berjuang untuk menekan angka kekerasan. Ada apa sebenarnya dengan ibu ini? Ternyata ya sangat mengagetkan juga. Jawabannya adalah sang ibu dengan rutinitas yang sangat melelahkan menyebabkan dia mudah untuk emosional. Yang kedua, yang faktor paling besar adalah adanya dendam. Dendam terhadap entah itu mantan suami, entah itu masih suami sendiri karena akibat mungkin faktor permasalahan internal, mungkin adanya dugaan perselingkuhan ataupun masalah ekonomi dan sebagainya. Itu yang menyebabkan sang ibu melakukan tindakan kekerasan pada anak. Upaya pemulihan saja tidak cukup, tetapi juga harus ada terobosan besar dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak. Salah satu terobosan yang juga dilakukan Amerika Serikat adalah dalam bidang kesehatan. Sejumlah jurus dipersiapkan menghadapi fenomena obesitas yang semakin marak. Gangguan makan pada anak yang berujung obesitas ternyata juga mengancam generasi muda di sejumlah negara di dunia. Sesaat lagi hanya di Lensa Spesial Anak Harapan Bangsa. Pemirsa, fenomena obesitas tak hanya kita jumpai di kalangan orang dewasa. Bahkan sekarang, anak-anak kerap kali jadi korban obesitas.
Perkembangan teknologi dan maraknya makanan cepat saji yang memanjakan kita disinyalir menjadi sejumlah faktor meningkatnya angka obesitas di kalangan anak-anak. Lalu apa langkah pemerintah Amerika Serikat mengatasi hal ini dan bagaimana pula Indonesia melihat fenomena obesitas ini? Berikut liputannya. Obesitas memang menakutkan. Fenomena ini seringkali hadir di masyarakat dari berbagai negara. Industrialisasi makanan dengan konsep cepat saji dan perkembangan teknologi yang membuat banyak orang jadi malas bergerak adalah beberapa faktor penyebab obesitas. Lebih mengerikan karena anak-anak seringkali rawan menjadi sasaran obesitas. Sejumlah jurus dipersiapkan untuk menghadapi obesitas, salah satunya dengan pelajaran membuat makanan sehat. Ini adalah program sebuah sekolah dasar bernama Harp Elementary. So I've had tons of parents email me for recipes or saying my kid would never eat a tomato before, but now they want us to make pasta sauce together. And so they'll go home and be more adventurous, and I think they're really benefiting. I like to cook. I like avocado. Program kelas membuat makanan sehat ini bertujuan menurunkan angka obesitas. Di Arkansas, Amerika Serikat sendiri, angka obesitas pada anak sudah mencapai ribuan kasus. Mary Miller sepaham bahwa menurunkan obesitas memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, bagaimanapun mereka harus segera melakukan sesuatu. So many of our children live in poverty that we know that there's a correlation between living in poverty and obesity, and it relates to a lot of things. Food insecurity, that means the children who aren't sure they're going to have enough food might eat a lot of food when it's available, and it also relates to the availability of fresh healthy food in your neighborhood, transportation-related problems. If people live in a neighborhood where there is no supermarket, there is no farmer's market, it's hard for them to access healthy food. Tawaran makanan cepat saji atau juga makanan instan lainnya memang bukan hanya masalah di Amerika Serikat saja, namun juga di Indonesia. Jadi nantinya yang bisa berkembang jadi hiperkolesterolemi, kolesterolnya tinggi pada saat dewasa, lalu bisa menyebabkan jadi penyakit jantung, penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, seperti itu. Jadi dampaknya tidak hanya pada saat ini, pada saat dia anak-anak, tapi juga akan berkelanjutan pada saat dia dewasa. Jadi yang pertama kali untuk mencegah supaya anak tidak obesitas adalah ASI. Pemberian ASI eksklusif. Karena dengan ASI eksklusif, kita memberikan ASI itu sesuai dengan kemauan si bayi. Kalau misalnya memang badannya, misalnya gizinya pas-pasan gitu ya, untuk snacknya mau dikasih yang seperti coklat atau es krim yang creamy-creamy, oke gitu. Tapi kalau misalnya anaknya sudah gemuk, ya itu dibatasi seperti itu. Obesitas ini memang menakutkan. Banyak hal yang dapat terjadi dalam tubuh kita akibat obesitas. Nah, salah satu cara untuk meminimalisir generasi muda dari bahaya obesitas adalah dengan menyediakan makanan sehat bagi putra-putri kita. Dan pemirsa, berikut ada tips praktis makanan sehat bergizi ala Chef Juan. Ya, quesadilla ini sebenarnya masakan khas dari Meksiko. Bahan utamanya adalah flour tortilla, tomat, baby spinach, cheddar cheese, dan chicken fillet. Pada dasarnya sayurannya tidak harus baby spinach, bisa diganti dengan sayuran lain seperti brokoli atau bayam lokal, bisa juga menggunakan asparagus, tomat juga bisa menggunakan tomat cherry atau tomat ini juga tidak apa-apa. Kejunya bisa juga menggunakan mozzarella atau cheddar yang kuning. Untuk dagingnya sendiri saya menggunakan chicken fillet, bisa juga diganti dengan ground beef atau bisa juga digantikan dengan salmon atau ikan-ikan yang lain. Untuk awal dari masakan ini akan kita mulai dengan
memberi seasoning pada chicken fillet tersebut. Tomatnya saya akan membuang bagian tengahnya, bagian yang putih beserta bijinya. Dengan alasan karena kalau misalnya kita simpan bijinya, nanti kulit dari tortilla tersebut akan cenderung menjadi basah. Untuk memasak ayam yang telah dibumbui tersebut, pastikan kondisi wajan atau griddle panas sampai terdengar bunyi sizzling. Untuk tortillanya boleh mulai dipanaskan. Kita taruh kejunya, baby spinach, tomat. Lalu kita akan memotong ayam tersebut jadi kotak-kotak. Tambahkan lagi keju. Dilipat. Memasak sampai kejunya meleleh. Bisa diangkat. Chicken and baby spinach chicken quesadilla sangat mudah dibuat. Selamat mencoba. Pemirsa, harus diingat, tumbuh kembang anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Diperlukan kerjasama dari unit terkecil, yaitu keluarga, dengan pihak-pihak terkait agar generasi muda kita, putra-putri Anda, dapat menjadi generasi tangguh yang membanggakan Indonesia. Belajar dari apa yang terjadi di Amerika Serikat, sudah saatnya kita bangun negeri ini dengan lebih baik, dan itu semua dimulai dari anak-anak kita. Demikianlah pemirsa, Lensa Spesial, Anak Harapan Bangsa. Saya Mahuli Kasih Tepuh, sampai jumpa.